Selamat pagi pemirsa, saya Insya Ardila Kakali hadir dalam acara Spot News. Saat berita terjadi, kami ada. Pemirsa, Spot News hadir dengan informasi terkini seputar perkembangan dunia digital. Bertempat di Gedung Rektorat Universitas Pattimura Ambon, kegiatan sosialisasi penggunaan artificial intelligence dalam produksi konten menjadi sorotan utama hari ini. Kecerdasan buatan kini kian dekat dengan dunia akademik dan media. Namun, pemahaman tentang validasi informasi tetap menjadi hal penting. Bagaimana mahasiswa menyikapi AI secara etis dan bertanggung jawab? Liputan selengkapnya hanya di Spot News. TVRI Maluku menggelar sosialisasi penggunaan AI dalam produksi konten pada Rabu 11 September 2025, bertempat di Aula Rektorat Universitas Pattimura. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 200 mahasiswa-mahasiswi yang antusias mengikuti pemaparan mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam mendukung produksi konten yang lebih profesional, responsif, dan mutakhir. Seiring dengan pesat perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Jadi harus sebagai mahasiswa tentunya cek and recheck ya. Kita bisa menggunakan ChatGPT misalkan untuk membantu kita menemukan tadi judul atau perbendaharaan kapal, deskripsi dan termasuk. Tapi kembali lagi di prompt tadi ditanyakan lagi, bantu saya menemukan sumbernya dari mana. Nah, setelah dia menunjukkan sumbernya seperti misalkan ada buku atau apa, kita klik lagi buku tersebut dalam Google Chrome lainnya, gitu. Tidak lagi AI, kita cek lagi ya. Karena kalau AI itu dia sudah jawab itu dia akan berputar-putar di situ lagi, jadi semakin kacau ya. Jadi kita harus tanya lagi dari sumber lain, kita menggunakan Google Chrome atau apa gitu, menanyakan lagi tadi sumber tadi dan kita sinkronkan. Jadi memang harus kendalinya kita cek and recheck. Jadi etika itu sebenarnya dalam setiap postingan, dalam setiap publikasi, dalam setiap memberikan informasi, kalau dalam informasi yang kita dapat juga memang harus melakukan cek and recheck. Pemirsa, Festival Benteng Victoria tengah berlangsung meriah di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Festival budaya terbesar di Ambon ini menampilkan ragam seni tradisional, parade budaya, serta pameran UMKM yang memukau pengunjung dari berbagai daerah. Selanjutnya, kami akan menyajikan liputan lengkapnya dari lokasi. Halo pemirsa, saya Dela Laude melaporkan langsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon yang dimana berlangsungnya kegiatan Festival Benteng Victoria. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kota Ambon yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, dan kreativitas masyarakat Maluku. Festival Benteng Victoria digelar dengan tujuan untuk memperkenalkan nilai sejarah serta memperkuat identitas budaya masyarakat Ambon. Dalam kegiatan ini, masyarakat disuguhkan berbagai penampilan seperti tarian tradisional, parade budaya, pameran UMKM, hingga lomba seni musik daerah. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Sejak pagi, pengunjungi memadati area Lapangan Merdeka untuk menyaksikan jalannya festival. Tidak hanya warga Ambon, acara ini juga dihadiri wisatawan dari luar daerah, bahkan mancanegara. Melalui Festival Benteng Victoria ini, pemerintah Kota Ambon berharap dapat memperkuat rasa cinta terhadap sejarah dan budaya lokal, serta meningkatkan potensi para wisata di Maluku. Pemirsa, kemacetan panjang yang masih terjadi di Jalan Gunung Malintang, Kota Ambon. Kemacetan ini disebabkan oleh proses perbaikan jalan yang rusak akibat longsor 2 bulan yang lalu. Longsor yang terjadi di wilayah Gunung Malintang, Kota Ambon, menyebabkan kemacetan parah di jalan utama penghubung antar kawasan di kota ini. Longsor yang terjadi menimbun badan jalan dengan material tanah dan batu, membuat arus lalu lintas menjadi tersendat dan menimbulkan antrean kendaraan panjang hingga beberapa kilometer. Baik, selamat sore pemirsa, saya Dela melaporkan langsung dari Jalan Gunung Malintang yang dimana pemirsa bisa lihat di belakang saya sering terjadi kemacetan diakibatkan jalan yang tak kunjung usai
jalan yang rusak diakibatkan oleh longsor yang terjadi 2 bulan lalu belakangan ini? Dari saya, untuk jalan yang rusak ini sedikit menghambat aktivitas kita untuk pulang balik ke Masila sama pemerintah, jadi sedikit hambat karena akibat longsor ini membuat kita sebagai masyarakat pengendara motor sedikit lama untuk lewat, apalagi kalau pas macet itu pengendaranya sangat banyak, apalagi dengan pekerjaan ini kan jalannya juga sedikit ada pasir, jadi buat kita sedikit berabu begitulah kalau lama ini. Jadi harapan Anda ke depannya untuk jalan yang rusak ini seperti apa? Untuk saya ke depannya mudah-mudahan dalam bulan ini pekerjaan ini selesai agar masyarakat seperti kita bisa lewat dengan nyaman. Pemirsa, kemacetan yang panjang terjadi di Jalan DJ Panjaitan, Kota Ambon. Lonjakan kendaraan ini terjadi akibat berlangsungnya Festival Benteng Victoria di Lapangan Merdeka yang menarik banyak pengunjung. Pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dan sabar menghadapi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Berikut laporan selanjutnya. Halo pemirsa, saya Melisa Lausiri melaporkan langsung dari Jalan DI Panjaitan, Kota Ambon. Saat ini di kawasan ini terjadi kemacetan yang cukup panjang diakibatkan karena adanya kegiatan acara Festival Benteng Victoria yang berlangsung di Lapangan Merdeka. Selain kendaraan pribadi, angkutan umum dan kendaraan roda 2 juga turut terjebak dalam antrian panjang. Warga mengaku kemacetan sudah terjadi sejak pagi hari, terutama menjelang dimulainya parade budaya Festival Benteng Victoria yang menjadi daya tarik utama kegiatan ini. Meskipun sempat mengganggu aktivitas warga, banyak masyarakat yang memaklumi kondisi ini, karena festival ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kota Ambon yang dinantikan setiap tahunnya. Dari Jalan DI Panjaitan, Kota Ambon, saya Melisa Lausiri melaporkan untuk Spot News. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61, Partai Golkar menggelar pasar murah di lapangan Patimura Park, Kota Ambon. Acara ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menunjukkan komitmen Partai Golkar dalam mendukung kesejahteraan warga. Saksikan laporan selengkapnya dalam berita berikut ini. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di lapangan Patimura Park di mana sedang dilaksanakan pasar murah yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-61 Partai Golkar. Suasana pagi ini menyelimuti lapangan Patimura Park Ambon. Beberapa masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan hari ulang tahun Partai Golkar yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pasar murah. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dijual dengan harga terjangkau. Tujuannya tentu saja untuk membantu meringankan beban masyarakat dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa, berikut adalah perakiraan cuaca untuk Kota Ambon dan sekitarnya pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Pada hari ini cuaca di sebagian besar wilayah Kota Ambon diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan antara 82 sampai 96%. Beberapa daerah seperti Nusa Niue, Sirimau, dan Baguala akan mengalami kondisi berawan, sedangkan di Teluk Ambon berpotensi hujan ringan dengan suhu serupa. Kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 15 km per jam dengan arah angin dominan dari barat daya sampai utara. Masyarakat disarankan untuk tetap waspada, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan karena kondisi cuaca yang cukup lembab dan berawan bisa berubah sewaktu-waktu. Demikian informasi perakiraan cuaca Kota Ambon hari ini. Tetap jaga kesehatan dan persiapkan perlengkapan yang diperlukan. Saya Dela Laude, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Himsyah Dilakakali mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.